Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami taklimi Ustaz Samsul Arifin selaku pemateri kajian kitab Safinatun Najah pada sore hari ini, serta seluruh sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Selamat bergabung dalam kajian Muslim Kerohanian Islam Politeknik Negeri Malang bersama Ustaz Samsul Arifin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada hari Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023 untuk melaksanakan acara kajian kitab hari ini dengan tema sholat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian ini dimulai, perkenalkan saya Muhammad Andi Suprayitno selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun susunan acaranya adalah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan tilawah oleh Akhina Damas; ketiga, penyampaian materi oleh Ustaz Samsul Arifin; keempat, sesi tanya jawab; dan yang terakhir, penutup dan doa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Damas. Pada Akhina Damas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akhina Damas yang telah membacakan tilawahnya. Semoga semua pada hadirin yang mendengarkannya diberi rahmat dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Samsul Arifin. Sebelum itu, saya informasikan kepada teman-teman kajian pada sore hari ini, apabila saat penyampaian materi berlangsung ada yang lagi mengerti dapat langsung ditanyakan pada saat sesi tanya jawab nanti. Insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Samsul Arifin. Khusus bagi peserta yang ingin mengganti pertemuan mentoring Polinema selama acara berlangsung, dipersilahkan untuk meresum kajian dan dapat mengumpulkannya melalui QR code sebelum meninggalkan acara yang terdapat pada
ومقصدهم ومقصدهم وعلى الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الجاهلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Miki kebanteran qala al-muallif al-syekh al-imam Salim bin Abdullah bin Sumar al-Hadrami al-Syafi'i fi kitabih Safinatun Najah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ila an qala qala al-musannifu syurutus salati wa hiya ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus salati wa laysat minha thamaniyatun. Teman-teman sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama, setahun kurang lebih kita tidak berjumpa. Terakhir kita ketemu di tahun 1444 Hijriah. Sekarang kita masuk tahun 1445 Hijriah. Kajian kita terpotong oleh liburan sampean dan kayaknya juga sudah banyak yang lupa terakhir sampai mana. Ngaji yo lali, wong teko, kadang yo ora, kadang yo teko. Kita ngaji di pertemuan sebelumnya sudah sampai pada bab sholat, yakni kita membahas syarat sahnya sholat. Sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan terakhir, tapi singkat saja akan kita ulangi lagi untuk mengingat kembali pelajaran yang kita pelajari di beberapa bulan yang lalu. Syarat sah sholat ada 8. Namanya syarat sah, berarti sholat bisa dilakukan dan sah jika syarat-syarat ini terpenuhi. Maka ketika orang sholat, satu di antara syarat-syarat sah ini tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Paham ya? Itu namanya syarat sah. Nanti ada syarat wajib. Kalau syarat wajib berarti siapapun yang terkena syarat wajib maka dia wajib melakukan sholat. Tapi kalau syarat sah, siapapun ingin sah sholatnya maka harus memenuhi syarat-syarat ini. Apa saja itu? Nomor 1, yang pertama al-awwalu taharatul hadatsain, suci daripada 2 hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar.
Jadi orang yang akan melaksanakan sholat maka dia harus suci dari hadas besar. Hadas besar kalau laki-laki biasanya junub, perempuan biasanya haid nifas. Kurang lebih seperti itu contohnya. Maka harus suci dari itu. Sucinya, cara sucinya gimana? Dengan cara dengan cara mandi besar. Gitu. Terus hadas kecil apa? Hadas kecil yang sebagaimana kita ketahui, yang orang yang menanggung hadas kecil itu hadas kecil ya semacam orang habis BAB, BAK, kentut, bersentuhan lain jenis yang bukan mahram dan lain sebagainya, itu merupakan orang yang berhadas kecil ataupun orang yang menanggung hadas. Gitu. Batal sholatnya, jadi wudu di sini, batal wudu tidak dianggap suci maka harus berwudu. Kalau orang hadas besar itu diwajibkan mandi, kalau orang hadas kecil diwajibkan wudu ketika akan sholat. Tetapi ketika orang lupa dalam sholat, lali nanggung hadas kecil, hadas gede, kaya jarang kebaca ya orang sholat sih nanggung hadas gede, kaya tidak mungkin. Paham ya hadas gede, hadas cilik ya, paham ya? Orang yang sholat terus kemudian dia masih menanggung hadas kecil misalnya, dia lupa lek mari kentut terus sholat rumangsane dia masih punya wudu. Terus itu gimana sholatnya? Ketika dia selesai terus kok ingat, maka wajib baginya mengulangi sholatnya. Terus sholat yang sudah dilaksanakan Pak, gimana? Apakah dia tidak punya ganjaran? Dia akan punya pahala sebagaimana yang ia kerjakan, tapi bukan pahala sholatnya, tapi pahala dari apa yang telah ia kerjakan dan apa yang telah ia baca, yang tidak mewajibkan dia punya wudu. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ketika di dalam sholat dia mendapatkan pahala dari membaca Al-Qurannya. Lupa bukannya membaca Al-Quran harus punya wudu. Punya wudu itu kalau dia pegang Al-Quran. Jadi tetap dapat pahala. Termasuk dapat bacaan wirid-wirid ketika dia rukuk, sujud dan lain sebagainya yang dia baca dari gerakan-gerakan sholat itu juga semuanya berpahala. Tapi bukan dari pahala sholat keseluruhannya. Paham ya? Kalau orang yang nanggung hadas besar bagaimana? Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari apapun yang telah ia baca dan ia kerjakan dalam sholatnya. Ketika ia sholat dan lupa dia masih menanggung hadas besar. Paham ya tentang dua hadas ini? Jadi kalau orang mau sholat, syarat sahnya yang nomor satu adalah bersih atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Beda lagi sama faqidut tahuren ya. Faqidut tahuren itu orang yang mau sholat tapi tidak menemukan dua alat untuk digunakan bersesuci. Alat bersesuci itu kalau bukan air kan debu. Kalau air berarti digunakan untuk mandi ataupun wudu. Tapi kalau debu digunakan untuk tayamum. Ketika dia hendak sholat, dia tidak menemukan dua hal ini agar dia bisa melaksanakan sholat, maka tetap dia berkewajiban untuk sholat. Akan tetapi nanti ya sholat sama tanpa wudu tidak apa-apa. Ini bukan karena disengaja seperti tadi yang sebelumnya hadas kecil hadas besar. Kalau ini memang niat disengaja gitu. Memang disengaja tetap baginya sholat, akan tetapi nanti ketika dia temukan air ataupun debu untuk bersesuci, maka wajib baginya mengqadha atau mengulangi i'adatus sholat, mengulangi sholat. Paham ya? Terus yang kedua, syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Suci dari najis. Yang dimaksud suci dari najis ini apa? Ai allati la yu'fa anha fi thawbi. Ai al-malbus min kulli mahmulin lahu wa illam yataharrak bi harakatihi mulaqidhi li dhalik wal badan ay shamil li dakhil anfihi aw famihi aw 'ainihi wal makan ay ma la yulaqi syai'an min badanihi aw malbusihi. Jadi yang dimaksud orang itu suci dari najis ialah suci dari najis pakaian yang ia kenakan. Terima kasih. Suci daripada najis
yang berada di pakaian yang ia gunakan untuk sholat. Jadi tubuh, pakaian, sama tempat itu harus suci. Tempat itu berarti alas yang digunakan untuk dia sujud dan sholat itu harus suci. Pakaian yang ia kenakan untuk sholat itu juga harus suci. Bahkan badan yang ia gunakan untuk sholat ini juga harus suci. Ini bukan hanya mencakup zahir saja, tapi termasuk, mohon maaf, di jeruirun ini harus suci, termasuk di dalam mulut. Karena di sini disebut lidakhili anfihi au famihi au ainihi. Mata, hidung, mulut ini harus suci. Misalkan mohon maaf orang habis muntah misalkan ini kan posisi mulut dalam keadaan najis, atau mungkin orang mari mimisan misalkan. Terus lupa tidak dibersihkan dalamnya, jadi masih ada darahnya, ini juga mengandung najis, berarti dia sholat dalam keadaan najis. Paham ya? Jadi bukan hanya luarnya saja yang termasuk itu tadi. Harus suci itu tubuhnya, termasuk pakaiannya. Pakaian itu termasuk pakaian yang menyertainya ikut gerak dalam sholat. Contohnya serban. Serban juga harus suci karena ikut bergerak ketika kita sholat. Paham ya? Pak, misalkan kita tengah-tengah sholat, terus kemudian ada najis yang tak sengaja, atau pakaian misalkan menarik cilik sama sholat di rumah misalnya, pas waktu rukuk dia ini pakaiannya najis, jemek misalnya, basah, terus marah-marah pas waktu sujud sampai dipeneki gegeri sampai, kan otomatis terkena najis. Atau mungkin dia anak kecil yang belum ngerti, terus kemudian dia ngopor pas waktunya sujud sampai dipeneki gegeri. Gimana sholat kita? Ya batal. Paham? Bukan terus melanjutkan sholat saja. Paham ya? Paham ya? Jadi apapun yang mengenai kita ketika kita sholat, entah itu najis dan apapun yang terbawa ketika kita melaksanakan sholat, ketika itu adalah sebuah najis, maka ya sholat kita tidak sah. Pak, kalau misalkan kita sadar sholat kita itu tadi tidak sah karena ada najis, entah itu najis di pakaian sampean yang baru sampean sadari ketika selesai sholat, itu juga harus mengulangi sholat. Misalkan gini Pak, kita sholat, terus di pertengahan sholat saya itu di belakangnya imam pas Pak. Nah saya ngerti ternyata di imam tadi itu bajunya terlihat ada najisnya, yakni darah. Kayaknya tangannya keluar darah. Dan makmum yang lain nggak ngerti kalau ternyata imam ini membawa najis, yakni tangannya berdarah tadi. Saya saja yang ngerti. Gimana itu Pak? Maka selesai sholat ingatkan imamnya. Terus Pak, apakah ketika saya di tengah-tengah sholat tetap mengikuti imam? Tidak. Bagi yang mengerti batalnya imam, maka wajib baginya mufarokoh, niat pisah dari imam. Niatnya gimana? Ya cukup kerentek di hati saya niat pisah dari imam. Apakah saya tetap mendapatkan pahala berjamaah? Tetap. Paham ya? Ketika saya mengerti imamnya batal, entah itu batal karena najis ataupun karena batal-batal yang lainnya yang menyebabkan batalnya sholat, maka wajib bagi sampean yang ngerti mufarokoh, niat pisah dari imam. Tapi setelah selesai sholat gimana? Ingatkan. Imam itu ingatkan. Tidak perlu kok cerita tentang makmum yang lain, cukup imamnya saja. Bang imam, sampean bang batal. Kok ngerti sampean? Iyo, bajunya sampean kelihatan terkena darah. Kayaknya itu darah yang ada di tangan sampean kayaknya berdarah terlihat. Oh iya, ya wis. Iku lek imame pinter gak usah woro-woro menengai. Sing baleni cuma imamnya saja. Terus makmumnya yang lain tidak usah baleni. Sampean tidak perlu cerita. Lek mereka ngerti wajib baginya ulangi. Tapi kalau mereka tidak dikasih tahu tidak usah ulangi. Cuma imam dan orang yang ngerti tadi. Paham ya? Padahal mau imam yang sholat wis mari, wis buyar, wis padha mulai kabeh. Misalkan sampean satu organisasi ataupun satu angkatan ada kegiatan bersama. Imam sholat, imami wis mari, sholat wis buyar, di grup dikabar, "Rek sepurane aku najis lambiku." Baleni. Imamnya berarti kurang gak gelem melu ngaji rebu. Lek gelem melu ngaji rebu ya
tidak perlu diumumkan, cukup imamnya saja yang ulangi, makmumnya tetap sah asalkan mereka tidak ngerti. Paham ya? Paham ya? Sampai jika di imam itu sadar lek awake batal salate ora perlu woro-woro saken. Amane mahasiswa salat dikon baleni kok abot. Wong gak baleni kadang ya salat ya. Paham ya? Suci dari najis ini paham ya? Suci badan, tempat, pakaian. Terus yang nomor 3, ada yang ditanyakan sama yang ditakut mau najis apa tadi? Ada yang ditanyakan sebelum saya pindah ke hal-hal berikutnya, langsung aja tanyakan najis ini kamu. Aku senang aku langsung ditakut daripada aku tanya terakhir ternyata lupa. Yang ketiga, menutup aurat. Wazalis satrul aurat bijalb zahir yamna ru'yatul lawil basharat bi an la ya'rifa bayadhiha min nahwi sawadiha fi majlis takhatub liqadir alaihi walau bi ibarah aw ijazati wa insalla fi khalwah walau fi dhulmah. Menutup aurat ini gini. Menutup aurat dalam sholat sama aurat ketika di luar sholat bagi laki-laki sama, tapi bagi perempuan berbeda. Okay? Bagi perempuan berbeda. Aurat laki-laki ketika di dalam sholat yang wajib tertutup adalah pusar sampai lutut, dengkul. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Paham ya? Itu semuanya harus tertutup. Terkait dengan aurat ini perlu saya sampaikan apa auratnya sholat orang. Yang pertama, pakaian yang digunakan tidak boleh terawang. Terawangnya itu gimana Pak? Terawang itu ukurannya ketika sampai berhadapan sama orang, terus sampai berbicara sama orang tersebut agak kelihatan warna daripada kulit sampean. Itu jenenge terawang. Paham ya? Kadang kena yang sing tipis itu setipis tisu dibagi 7 tipis pol ketok sampai dah kayak ngono itu dah iso jadi gaya ya cukup pakaian terus itu saya kuat bukan organisasi saya ketemu merah kuat waduh masa menyomono celolong ketemu ngatus mereka barang kuat sarungnya wajib harus sudah 5 yang aku kuat hari itu boleh kayak tutulan. Lanjut tentang aurat tadi ya. Jadi aurat itu batasan mengenai pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Terus auratnya orang sholat itu yang harus ditutup itu adalah yang tampak atas dan tampak samping. Tampak atas, tampak samping, tampak depan. Yang tampak bawah tidak perlu. Tampak atas itu gimana? Misalkan mohon maaf. Ini selain yang tertutup tadi, misalkan cowok itu yang tertutup kan harus mulai lutut sampai pusar. Nah, tapi ini ada kaitannya ketika pusar ini sudah seakan-akan tertutup, dengkul barang seakan-akan tertutup. Jadi misalkan ini, sama aku tanya misalkan saya menggunakan pakaian kayak gini, ini lah kayak tertutup ada, oke, ini tertutup. Dari bawah misalkan saya pakai sarung juga tertutup. Tapi ketika sampeyan sholat sedakem ini terus kok delok penisor kok ketok udel, itu berarti batal sholatnya. Itu namanya terbuka auratnya. Karena patokannya dilihat dari depan, dilihat dari atas dan dilihat dari samping. Paham ya? Dari samping paham. Dari depan juga seperti itu. Misalkan sampai sholat di lantai bawah, kocokmu di lantai bukur ketok udel, batal. Masuk ketok tertutup. Dari mana itu? Biasanya sih pakaian di kompor-kompor. Paham? Saya kira model lah, baju kompor-kompor di mana-mana khususnya. Baju kompor-kompor ini pas kayak ini dulu tuh, udah ini ketok udel. Nah, yang batal itu sholat. Paham ya? Makanya dari rangkepan kaos jeruk ini loh ya, rangkepan kaos jeruk. Terus termasuk dari samping ataupun dari depan itu juga demikian.
Kalau dari bawah Pak, dari bawah nggak apa-apa. Misalkan sampai sholat sarungan di pinggir gunung di lantai dulu, di pinggir gunung. Kancamu kalau pegawaian itu kok iso, nah di zoom ini di kamera, ketok misalkan dengkul, kan pikir apa dengkul sih ketok, misalkan ketok dengkul itu kok iso, itu tidak batal. Karena bagian bawah dari arah bawah itu bukan termasuk daripada aurat ketika sholat yang tampak. Jadi depan, samping sama atas. Paham ya? Paham ya? Ini khusus lagi-lagi kalau mbak-mbaknya perhatikan ketika dalam sholat biasakan menggunakan mukena terusan. Iso, ojo gawe mukena potongan. Kalau menggunakan mukena potongan, usahakan sampean pakai baju atau rangkepan yang agak panjang. Biar ketika diangkat gini, tangannya sampean sini tidak terbuka dan kelihatan. Biasanya sampean sholat kan ini Allah. Nah, mukenanya potongan otomatis keangkat juga biasanya sikutnya ketok. Paham ya? Makanya Pak kalau pakai mukena potongan, bajunya juga kalau bisa lengan panjang biar nggak kelihatan sikutnya. Paham ya? Nah, itu juga. Atau biasanya di mukena terusan itu juga penting diperhatikan. Itu ada kuncinya Mbak. Kunci ini di tangan itu di driji itu ada kunci itu dipakai. Gunanya untuk apa? Biar nggak kebuka gini akhirnya tangannya sampai yang atas kelihatan. Nanti juga batal, nanti itu auratnya kebuka. Paham ya? Pak misal kita sholat terus dibundul di konco, ini sarungan Pak, marmu sarung itu buka-buka ya, itu Pak. Kalau bukan disengaja oleh sampean sendiri, tapi karena orang lain, selama itu tidak lama dan segera ditutup, maka tidak apa-apa sholatnya, tetap sah. Tapi misalkan dibuka konco terus sarung ini, enak bisis ayo batal. Paham? Selama sama merasa itu tak ditutup ini misalkan saya anak sholat mau ini mau konco buka sarung. Tidak apa-apa, sampai gerak refleks ini tidak apa-apa. Ya dibuka kok merasa nyaman sama wisis ya batal. Paham ya? Termasuk saya ingatkan juga kepada mas-masnya, sampean kalau mau sholat ini pentingnya sampai menggunakan kaos dalam. Pentingnya menggunakan kaos dalam. Karena kalau sampean tidak pakai kaos dalam, ketika sampean sholat pakai celana terus sampean sujud, apa celana levis, rodok ketarik bisa. Sampean gak rangkepan kaos dalam, kaosan biasa tok kaos iku ketarik mendukur pas waya sujud ketok celengane iku batal. Paham ya? Celengan itu jelas di bawah udel. Paham? Udel iki lah gak mungkin arek mosok udel mung iso sampai kencenge celengan. Paham ya? Perhatikan masing-masing biasa itu gelar itu mencari koin lain. Ya, perhatikan jangan sampai lek mau sholat kok sampai kelihatan waduh celana ku levis rada ketat iki koyo iki lek dikai sujud. Iki rada titik ambil sarung, ada sarung. Pakai sarung. Terus lek sarungan yo ngono, posisikan sarung sampean itu kalau bisa di atas pusar. Itu dulu yang diajarkan oleh guru saya Kiai Haji Muhammad Kamal Fauzi Syifa. Guru saya dulu kan mengajarkan lek sampean tidak pakai kaos dalam, lek sarungan harus sarungnya dapat di atas pusat. Jadi lek pas misalkan sujud atau kebuka tetap sah. Paham ya? Terus Pak pakaian yang digunakan ketika sholat itu untuk nutup aurat itu gimana? Yang paling bagus itu menggunakan jubah. Terus rangkepan pakai celana. Kalau tidak ada jubah, rangkepan pakai celana yang jubah terus sarung. Kalau tidak ada jubah, bagaimana ya pakaian biasa asalkan sopan. Yang penting itu tadi, sing paling disunahkan adalah pakai rangkepan, pakai jeruan, celana misalkan sampai ini masih lama. Ya celana rangkepan itu loh. Sampean sholat itu nggak pakai, namun nggak pakai apa kampes misalkan, terus nggak pakai celana itu nggak sopan. Udah bener nggak sopan itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri sih apa? Saya ngendikan kayak Innal arda tastaghfir lil musalli bisarawil. Sesungguhnya bumi ini akan memintakan istighfar kepada orang-orang yang ketika sholat itu dia menggunakan celana atau rangkepan. Paham? Sampai sholat sarungan
terus ke arah kepan. Iku bumi ini ngamuk deh, paham? Mama iji hari ini, paham ya? Jadi harus pakai arah kepan. Terus nomor 4 menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ada yakin, ada dzon. Menghadap kiblat, namanya menghadap kiblat ya. Kalau kita kebetulan berada di Makkah, di Masjidil Haram misalkan, kita akan mengerti persis Ka'bah itu berada di mana. Itu menghadap Ka'bah secara yakin namanya. Karena posisi sampai benar-benar bisa melihat Ka'bah. Tapi ketika menghadap kiblat dengan dzon atau perkiraan, yaitu ketika kita tidak berada di depan Ka'bah atau di sekeliling Ka'bah, misalkan kita berada di masjid semacam ini. Nah, wis kayak ini kira wis ditentok mau masjid dulu sih ngadepnya ke arah sana. Sampeyan enggak usah katanya sholat leren buka apa kompas markot wah masjid itu miring. Baru kok iring-iring no dhewe awakmu sholat tapi untuk miring-miring ketoro lek kata ngaji. Tidak perlu. Dzon itu hanya perkiraan, Mas. Apakah sampean ketika ngikuti kompas sampean yakin tidak bakal menggok? Sampean itu menggok di sini misalkan di setengah senti saja 10 kilo itu kan setengah senti mana yang menggok paham? Jadi gak iso di padokan. Makanya kalau kita tidak berhadapan langsung di hadapan Ka'bah, maka semuanya menghadap kiblat kita itu dengan ukuran perkiraan. Paham ya? Jadi tak perlu temenan wah jangan kudu mana nek pas biasa salat gak di masjid marah salat di rumah terus dikandani kiblatnya ini orang buka kompas bareng gak kurang miring iya kakek pola takbir lah wis paham ya itu berarti kan orang kaca di sini ngaji lah ya itu terkait menghadap ya. Ada yang ditanyakan? Baik, tak lanjutkan. Pokok tentang sholat ya masih ragu, tanyakan saja. Ya ada. Mas, ini saya kurang berapa pertemuan? Hah? 2 4 pertemuan. Kurang 4 pertemuan. Oh, masih cukup waktunya. Oke. Udah ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nomor 5, mengetahui masuknya waktu sholat. Mengerti atau mengetahui masuknya waktu sholat. Kita ketika mengerti waktu masuknya sholat, tandanya dengan adanya azan. Ketika tidak ada azan, Pak, setidaknya kita jadi gini, kalau kita yakin sudah dengar azan, maka itu tandanya masuk waktu sholat. Ketika tidak dengar azan, maka yang kita gunakan perkiraan tadi, ijtihad namanya. Kita kira-kiranya dengan apa ya? Mungkin kalau sekarang pakai aplikasi, pakai aplikasi atau perkiraan itu jam sak ini biasanya jam sak ini wis masuk dulu, jam sak ini biasanya wis masuk asar. Jadi gitu. Tidak boleh terus tiba-tiba sholat aja sampai kantor jam kantor opo, orang sholat aja orang sholat. Ternyata belum masuk waktunya sholat. Maka sholatnya gimana? Tidak sah. Paham ya? Itu yang dimaksud mengerti masuk waktu sholat. Mana ada sama biasa daki gunung ini dulu. Daki gunung terus sama berangkat kan. Kudu siap-siap bareng. Kemudian kita supaya masuk waktu sholat ya. Masuk daki gunung bareng ya sholat lagi. Ya, sebab sama itu sama kayak gitu. Senang daki rutin ini. Ada cuma daki alas tidak ada air. Oh, nggak bisa sholat. Paham ya? Lanjut yang ke-6, mengetahui kefarduan sholat. Tidak sah sampeyan sholat lekat ngerti sholat itu ternyata wajib atau fardu. Ini kewajiban ini umum untuk setiap orang. Kita harus ngerti kalau sholat 5 waktu itu adalah kefarduan bagi kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wong gak ngerti sholat itu sholat fardu Pak ya Allah, ya ndak sah sholat.
Misalkan sholat kok melo-meloan tok, tidak boleh. Harus ngerti kalau sholat yang ia lakukan, ia kerjakan itu adalah sholat fardu. Terus yang ketujuh as-sabi alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakini fardu-fardunya sholat itu sebagai kesunahan. Jadi kok sampai fardu ini sholat sampai anggap sunnah, maka tidak sah sholat sampai. Makanya nanti di sini setelah bab ini kita akan sedikit masuk. Memang urutannya agak beda memang kitab Safinatul Najah. Setelah ini akan bahas sedikit tentang syarat wajibnya sholat, terus kita masuk makruhnya sholat, baru rukunnya sholat. Makanya kita harus ngerti rukun-rukunnya sholat. Karena satu rukun saja sholat, rukunnya sholat sampai anggap itu sunnah, oh ya buyar sholat bukan sah. Paham ya? Beda lagi ketika sebuah kesunahan sampai anggap fardu tak apa. Makanya orang awam itu seringkali gak ngerti. Kabeh dianggap rukun, kabeh dianggap wajib. Kunut dianggap wajib misalnya. Maca telu dianggap wajib, kaping telu gak sah. Maca surat ba'da Fatihah ya dianggap wajib. Kalau seperti itu Pak gimana? Saya tidak apa-apa, saya sah. Saya ngangel itu ketika dia tumakninah dianggap sunnah. Jadi sholatnya ora usah tumakninah gagap. Tidak sah. Sekalipun ada mazhab lain yang memperbolehkan, tapi itu pun juga dengan beberapa syarat. Bagi kita yang awam, yang kita biasanya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kalau sholat harus ada tumakninahnya, ya wis tumakninah. Kakek yang dulu YouTube, belajar di TikTok, belajar di Instagram, ono koyo ngono ditiru, kalau ini bisa. Paham ya? Jadi tidak boleh meyakini fardu-fardu sholat itu sebagai kesunahan. Kalau sebaliknya boleh. Terus yang kedelapan, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ijtanibul mubtilah, ijtinabul mubtilah, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat, yang insya Allah akan kita bahas nanti. Di akhir ada perkara-perkara yang membatalkan sholat, akan kita bahas tersendiri. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada saya lanjut. Sopo wis takon. Iki gak kena bisa. Mas Win gak kena. Tidak bisa. Itu kok bisa gue. Izin bertanya Ustaz mengenai yang hal najis tadi. Yang apa? Yang apa sholat yang imamnya terkena najis. Jadi saya kan pernah ada pengalaman itu sholat berjamaah, tapi imam yang utama itu udah selesai. Jadi kan biasanya dari Ustaz. Nah ternyata imam lanjutannya itu baru suci dari hari. Nah misalnya sholat subuh, si imamnya itu kan ngabarin setelah zuhur. Kalau misalnya sholat subuhnya itu terkena lagi, jadi makmumnya itu gimana Mas? Dan Yang ngabarin itu tadi imam utama apa imam yang ditepuk? imam yang ditepuk Itu ngabari kalau dia posisi sholat dalam keadaan najis. iya. Jadi kalau misalnya sholat itu nggak sah harus gimana? Terus apa namanya itu kalau misalnya berdosa itu imam lanjutannya atau makmumnya juga? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi nih, ketika kita sholat, terus kita ngerti kalau imamnya itu hamilun najasa atau mahmudun najasa, membawa najis atau terkena najis, otomatis dia sholatnya dasar karena membawa najis. Maka gimana sholatnya? Kalau imamnya saja yang ngerti tanpa kita nggak ngerti, maka kita yang nggak ngerti sholat kita tetap sah, tidak perlu iadah ulangi, hanya imamnya saja. Tapi lah imam ngadani, aku ternyata najis pas wayai sholat. Nah, berarti kita yang dikasih tahu, kita juga wajib ulangi sholat. Paham ya?
Terus bagi sama yang ngerti apakah juga perlu woro-woro ke temannya? Tidak perlu. Lek sampean woro-woro nang kanca iki jenenge golek kanca. Cari teman uti bawa aku pada dhewe sak kelas akan dani to ya. Imamnya batang rek. Namanya ini senengane. Paham ya? Jadi tidak perlu. Makanya imam-imam dengarkan yang biasanya jadi imam, perhatikan ketika sampeyan itu nanggung najis atau belum wudu atau lain sebagainya lah, intinya sholatnya sampai tidak sah dan sampai posisi jadi imam, ingat tidak perlu diingatkan makmum, cukup sampeyan sendiri ulangi diri. Wanita di imam kok seorang wanita ulangi sholatnya boleh buruk. Paham? Perhatikan ini khususnya mas-mas ini yang nantinya pasti akan jadi imam di ini. Bojo baru sholat ternyata awas batal, bojone tiga aduh aku batal tak pilih karena bojo. Paham ya? Gitu Mbak ya? Ada yang tanyakan lagi? Gimana sih? Sebentar ya. Kalau Mas. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya di masalah perbedaan mandi wajib dan wudu. Apakah ketika kita sudah melaksanakan mandi wajib itu tetap diperlukan wudu? Kemudian saat kita memiliki hadas itu apakah boleh memindahkan Al-Quran? Maaf, ada lagi. Kemudian apakah keistimewaan perempuan yang membuat membeda aurat antara sholat dan di hari-hari biasa? Kemudian satu lagi, adakah nilai kesopanan dari sholat ketika sebenarnya kita sama-sama menutup aurat tetapi memakai kaos atau memakai pakaian sholat yang seperti mungkin seperti itu? Terima kasih. Bismillah. Yang pertama tadi terkait Wajib dan wudu. mandi wajib dan wudu. Apakah orang yang sudah mandi wajib masih diperlukan wudu? Ya, itu sunnah wudunya. Paham ya? Makanya gini, sunnahnya orang sebelum mandi wajib itu disunahkan untuk wudu terlebih dahulu baru mandi wajib. Sekalipun sebenarnya wudu di situ tidak ada efeknya, bisa dibilang karena orang yang menanggung hadas besar itu sebenarnya tidak perlu wudu karena ada hadas yang lebih besar yang ia tanggung. Jadi wudu tidak mempan ibaratnya seperti itu. Tapi tetap disunahkan untuk wudu. Sebenarnya digunakan gunanya untuk apa? Untuk membersihkan hal-hal yang mungkin nanti ketika sampai yang mandi besar agar bersih. Sebenarnya itu saja. Tapi ketika orang sudah mandi besar terus dia sudah selesai dan dia tidak megang sesuatu yang dapat membatalkan sholatnya, misalkan kemaluan, dubur dan lain sebagainya, maka sebenarnya dia memang suci. Tapi lebih afdal lagi ketika dia melaksanakan wudu untuk kemudian dia gunakan untuk beribadah. Ya asal kayak gitu Mas. Kadang tidak apa-apa. Kadang banyak sekali orang itu habis mandi besar terus kemudian dia tidak wudu. Jadi tidak apa-apa. Tapi lebih afdal lagi ketika selesai daripada mandi besar sampai lanjutkan dengan wudu untuk menyempurnakan mandi sampean dan juga menambah daripada faedah dan keutamaan mandi sampean, yaitu menyempurnakannya dengan wudu. Paham ya? Banyak loh orang yang mandi besar itu sekalian diniati dengan wudu. Banyak. Sama itu mandi besar ataupun wudu, misalkan di kolam yang besar yang kurang lebih airnya sampai yakin lebih daripada 2 kolam. Niat insun mandi besar sekaligus wudu cemplung pentas mandi guys. Pokok jeneng kabeh. Jadi kayak teh celup itu mandi wis mari beres wis. Paham ya? Terus yang kedua tadi Memindahkan Al-Quran. Memindahkan Al-Quran tanpa wudu. Kalau darurat boleh, darurat boleh. Kalau tidak darurat tak boleh. Sekalipun kadang orang menurut kamu kok golek jampel lah biasa hari. Digolek oleh kertas tau apa terus Al-Quran ini dicekel nang dipindah nopo doae wudu
ini ditawa-tawa ngomong ini kayak jawab Quran ini kok doanya wudu ya olehnya ke Quran nanti pindahkan Al-Quran wudu kecuali ketika tidak ada orang lain yang punya wudu sama ngerti Quran jatuh cepat-cepat dipindah tidak apa-apa. Beda lagi kalau Quran dalam HP. Quran dalam HP ini banyak ulama yang mengatakan tanpa wudu pun boleh dibuka. Nah, karena ini sebenarnya bukan HP dalam Quran tapi Quran dalam HP. Jadi Qurannya ini bagian daripada HP. Makanya banyak ulama juga yang mengatakan Quran terjemahan yang jadi satu. Ada Quran tulisan Arabnya, Al-Qurannya, terus sampingnya ada terjemahannya. Jika kita bisa menaksir, mengira-ngira kalau untuk terjemahannya ini katanya atau kata atau perlembarnya ini kira-kira lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Qurannya, maka ini kita tanpa wudu pun boleh bawa. Paham ya? Itu loh ya bedanya, paham ya? Makanya ketika Al-Quran masuk dalam HP, kita boleh kita bawa sekalipun kita ada punya wudu, misalkan buka aplikasi Al-Quran di dalam handphone, terus boleh ayat apa gitu boleh. Paham ya? Terus yang ketiga tadi Perbedaan aurat wanita waktu sholat dan tidak sholat. perbedaan aurat wanita di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu memang sudah syariat, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Memang seperti itu tuntunannya dan tidak bisa di niku. Misalkan kok kau sih ini lah kamu sih tidak boleh, harus seperti itu. Memang ada beberapa hal ya, kullu syai'in istatna, kullu syai'in istitsna. Segala sesuatu itu pasti punya pengecualian. Misalkan gini, Pak, orang sholat itu kan yang penting tidak terlihat auratnya. Apakah boleh kita sholat tidak pakai apapun dalam keadaan gelap? Apa betul-betul enggak? Kita bobo. Ayo, oleh orang. Kalau orang yang bisa beli kain untuk menutupi tubuhnya, menutupi auratnya, dan dia tidak beli kain dan memilih sholat dalam keadaan petang, maka tidak sah sholatnya, karena itu sama saja dengan buka auratnya. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan seperti itu karena memang kondisinya tidak punya pakaian yang suci atau pakaian yang bersih untuk menutupi auratnya, maka tidak apa-apa. Mulai tapi itu tadi seperti itu. Jadi memang kalau dalam sholat itu auratnya perempuan ya seperti itu tadi, tidak bisa dinego. Kalau di luar sholat memang bermacam-macam ya, sesuai dengan yang kita ketahui bersama. Banyak ulama itu masih memperdebatkan terkait auratnya perempuan. Tapi semakin tertutup perempuan, semakin mulia dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga tetap tertutup dengan cara yang sopan. Tertutupnya pun juga disesuaikan dengan lingkungan dan culture ataupun adat istiadat yang ada di tempatnya. Paham ya? Sampai misalkan yang terbiasa tertutup banget misalkan, terus lingkungan sampean itu belum bisa menerima hal tersebut, itu juga tidak baik bagi sampean karena akan menimbulkan fitnah. Paham ya? Ataupun sampean yang biasa agak terbuka misalkan benar tertutup tapi biasa agak terbuka, misalkan kotor rusak ini tangan ini biasa ada pakai untuk lingkup atau ada lain sebagainya, terus sampai di lingkungan yang tertutup banget seperti itu, maka itu juga berambah. Intinya apa? Harus terus melihat juga kondisi tempat dan juga lingkungan yang ada itu seperti apa. Tidak boleh dipaksakan, jangan gitu. Yang penting sama kayaknya bapak ini besok paling benar, ini pak. Tidak perlu bingung-bingung. Sampai pakai ini yang penting sopan, tidak undang melibatkan mas-mas. Ini tidak masalah. Paham ya? Itu auratnya. Terus yang terakhir itu Menggunakan kaos. sholat menggunakan kaos. Ini terkait dengan adab ya. Pak, sholat celungan pakai kaos dan lain sebagainya, apakah boleh? Boleh. Sampai sholat sarungan tok boleh. Tidak pakai atasan misalkan. Tapi makruh. Tidak punya adab ya. Paham? Tidak punya adab. Itu misalkan malaikat iso ngamuk balik dikebukin ke. Boleh asalkan tutup aurat kan? Boleh. Makanya ketika seseorang itu belajar syariat,
dia juga harus belajar tasawuf. Ketika seseorang belajar syariat agama juga harus dibarengi dengan akhlak, biar ini jadi ilmu yang sempurna. Kalau syariat tidak seperti gowo, tapi akhlak adabi tasawuf tidak ono, ya kok ngene mah wis pokok suruh saya pokok ketutup aurat itu wis salat pokoknya dari sarung tok demi ketutup udah. Berarti ini mah waduh ini. Ya tapi apa memang cuma ada sopan, termasuk apunten ulama-ulama terdahulu bahkan guru-guru saya mengajarkan, termasuk Masjid Raya Nur Politeknik Negeri Malang ini mengadopsi apa yang diajarkan oleh para ulama. Kita mas biasa pegawai, dosen dan semua yang ada di kampus kan biasa berpakaian formal, artinya kita biasa pakai celana karena kita di sini kerja. Tapi ketika sholat yang jadi imam pun dianjurkan untuk pakai jubah. Ini jubah yang saya pakai ini juga saya biasanya ngaji sarung, tapi aku mau lali saya jawab jambari ngaji iling kayak dulu wis kadung gak kewasane. Jadi ini pakai jubah ini juga dalam rangka menghormati ilmu gitu loh ya. Karena dulu guru-guru saya mengajarkan itu, jangankan ketika kita sholat ngaji kayak gini gitu. Bayangkan kita ini menghadap orang yang mengarang kitab ini, seakan-akan kita belajar di hadapan ulama yang mengarang kitab ini. Maka biasakan ketika ngaji pun pakaiannya yang sopan, termasuk sholawatan. Saya kira ya, sholawatan live streaming sholawatan itu butuhan. Kadang disambil untuk drakor ya, jajarin sholawat, jajarin drakor. Butuh-butuhan bisa. Orang pengajian ada butuh-butuhan. Sebenarnya kalau adanya media terkadang kita lupa kalau ilmu itu juga harus kita terima dengan cara yang santun, dengan adab yang baik agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Termasuk itu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya tadi ketika membahas tentang aurat menyampaikan bahwasanya yang baik itu menggunakan pakaian yang tertutup. Apa itu? Pakai jubah, terus pakai celana atau pakai sarung. Intinya apa? Tertutup dan rapi, khususnya laki-laki. Kalau perempuan kan pakem rek wis koyo ngene tenan apa ngene. Hanya saja sekarang bukan lagi di model-model ono sing kembang-kembang, ono sing warna gojreng, warna abang hilang, krum barang ono ijo krum barang. Intinya apa ya? Tetap yang sopan. Kalau untuk perempuan yang baik itu hanya 2 warna. Kalau kenakan tidak putih ya hitam, wis fit itu tok ya. Baju ganti-gantian. Misalkan Pak harus kadung hijau ya ndak apa-apa. Sing wis kadung ya digawe. Beda usah tuku anyar neh, ndak usah pilih yang warna pokoknya akeh kebangane. Pokoknya ono merek-merek iki saiki sarung-sarung bareng aku coret-coretan gambar-gambaran seperti itu. Iku ganggu. Karena ini termasuk adab ya. Soalnya yang pakai seperti itu perasaan kok nyeburi kak itu kan. Iku daune bunga piro jumlahe. Sama nih loh, saya nggak mau kenal kembang-kembang. Iku kocok ngitung rek delok ini. Iku daune ono piro siji loro. Ternyata mesti gawe ruku Allah apa aduh suruh situ mari ngitungi. Bareng. Saya bareng sing lanang-lanang ngono. Salat itu sarungnya kami merek iku perasaanmu sing mburi kak maca-maca rek. Wah, gimon. Tapi kok kuali tulisannya masa rek sarung kuali nek biar lu kencang. Paham ya? Makanya ulama-ulama terdahulu itu lepas wae gak sholat bener merek saya mburi, tapi pas wae gak sholat dari rek direk merek ono di sebelah depan atau sebelah samping biar tidak dibaca oleh makmum yang ada di belakangnya. Ulama-ulama terdahulu ngono Mas. Tapi sholat jadi perhatikan tenan. Bukan hanya kepada Allah tapi kepada sesama orang-orang di sampingnya diperhatikan. Saya kira kalau itu ibadah kita mencolok diri diperhatikan sama orang lain. Padahal itu dia menjadi perhatian orang lain sehingga orang lain ini memalingkan perhatiannya kepada Allah dan kekhusyuannya. Sampai dia termasuk menanggung kurang hati nanti karena memalingkan perhatian orang lain kepada sampean ketika ibadah. Paham ya? Ya yang paling sopan apa ya? Pakai minimal kalau sampean ke kampus kayak gini waktunya sholat, Pak saya udah terlanjur pakai pakaian pendek Pak, gimana Pak? Ya tidak apa-apa pakaian pendek. Tapi kalau bisa di masjid kan ada sarung, pakai sarung. Misalkan pakai celana ya sing sopan itu celana nih. Paham ya? Atau kalau bisa seperti ini Pak, saya biasa sholat pakai celana. Tapi saya biasa
kadang-kadang kuliah itu ada yang pakai kaos, kadang pakai hem tapi lengannya pendek. Biasakan sarung hem lengan panjang digunakan untuk waktu sholat saja. Kalau bisa pakai penutup kepala seperti ini. Kamu tuh api peci atau topi kok walih. Pokok aja sing sedang ada. Pokoknya sujud nyokroi. Paham ya? Seperti itu. Intinya ditutup kepala. Bagus. Paham ya? Itu terkait adab kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang ditanyakan lagi? Pertanyaan doa ini mari kita ijab itu. Ya Mas, habis nih. Habis nih waktunya. Ayo, ada yang tanya, oh iya Ibu, sik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya Ustaz. Semisal kita waktu sholat itu di tengah-tengah sholat bersendawa atau mimisan, nah itu sholatnya sah atau tidak? Terus itu bagaimana? Terima kasih. Sholat bersendawa, ngerti sendawa deh? Gelegen. Sholat bersendawa itu gimana Pak hukumnya? Kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja enggak. Mana tak Pak sendawa gak sengaja? Oh no. Paham? Atau gini, sendawa ini gak bisa diimpet. Saking gak bisa diimpet itu digaya kok doa katut. Tidak apa-apa. Tapi lek dunia itu digoleki. Goleki itu tidak oleh. Ada loh karena sholat itu kebiasaan apa gunanya orang-orang. Apa yang mau sholat itu orang-orang sholatnya di gunung benar-benar marah-marah sholat marah-marah kadang marah-marah begitu marah-marah sholat itu marah-marah kalau itu tidak ada tujuannya yang untuk menjadikan kebaikannya apa untuk menambah kebaikan sholatnya maka tidak boleh. Termasuk imam ini misalkan dididik deh kalau tidak ada tujuannya itu bisa membatalkan sholat. Karena apapun yang keluar dari lisan kita selain bacaan sholat dan ataupun bacaan Al-Quran yang kita baca dalam sholat maka tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Termasuk umat gitu. Terus Allah kayak berbalik ini. Dehem itu adalah orang gunanya tidak boleh. Kecuali imam menjadi teguran atau serang nanti macam bismillah buat pada di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Orang gunanya orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang imam nulis lain tidak boleh. Paham ya? Ya Bapak ya. Nah, jadi kalau disengaja nggak boleh. Sing biasanya sholat ngono ora gawe ini ngono dan tobat. Ya sing lanang wae ngono. Aku kadang imam iki beriku. Boleh kata sholat itu kebudisik. Kebudisik selilit-selilit itu dilangi dulu. Jadi orang kalau balik sanset-sanset tidak boleh. Jangankan gitu berbicara koyok di Arab tapi tujuannya bukan untuk membaca wirid atau bacaan dalam sholat itu batal sholat itu. Misalkan imamnya jenenge amin. Misalkan ngomong amin tapi tujuannya kabeh ngece wong arep sampeyan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampeyan mau wakalam imam iki mergo senengane pasangan cilik senengane apa jenenge diciwili. Nek amin oleh muamin karepmu itu jawab waladdallin tapi apa bilang amin misalkan atau karena tujuannya bukan untuk menjawab Al-Fatihahnya imam tapi untuk ngilohno imam misalkan. Paham ya? Ada lagi? Aku Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz terkait dengan hal-hal yang menghalangi ketika sujud, semisal ada rambut yang menutupi dahi ketika sujud, itu bagaimana? Dan bagaimana jika ada setiap mau sujud itu ada yang menghilangkan rambut tersebut? Begitu Ustaz. Terima kasih. Gimana hukumnya orang sholat ketika dia sujud ada sehelai rambut atau beberapa rambut yang menutupi keningnya ketika dalam sujud? Bantah. Pak, saya kemarin gitu gimana Pak? Masih pingin jarmo. Ya, mulai saya gitu giling-giling. Lek sujud, makanya saya tadi bilang apa, usahakan pakai penutup kepala. Tujuannya salah satunya untuk itu, biar tidak ada gini loh ya. Salah satu syaratnya syarat sahih sujud, syarat sahnya sujud itu salah satu diantaranya 7 anggota ini harus nempel dan lemah, 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan dan kening. Yang tidak boleh ketutup adalah 3, kening sama 2 telapak tangan. Ini tidak boleh ketutup ketika dia sujud. Paham ya? Kecuali ketika pakaian itu adalah pakaian yang dipakai dari awal, sejak awal dipakai, paham? Tidak apa-apa. Tapi misalkan sampai sujud gak bisa serban, pas kau sujud kalau serban menutupi telapak tanganmu, pindahkan telapak tangannya, jangan sampai nempel di serban yang tadinya ikut gerak sama tubuh sampai termasuk ini. Misalkan ini kau sujud ini juga tidak boleh. Ya, termasuk ini khususnya kening, ini paling sering. Makanya tidak kata sholat itu kopiah itu tidak ada. Sama pas waktu sholat, sama ketika ada sholat, kopiah ini aku sampai pas waktunya ada sholat. Tapi pas waktunya sholat, kening harus terbuka, tidak boleh ada rambut sedikit pun. Paham ya? Termasuk bapak juga. Makanya biasanya gimana? Bapak ada jenis apa jenis? Ciput, inner, ya isipulah inner ciput toko sebagai penutup itulah biar udah kelihatan ini harus kebuka ya, kening harus kebuka ketika dalam sujud waktu sholat itu loh. Perhatikan Pak, yang rambutnya panjang dia tidak bawa top gimana? Ketika mau sujud disilahkan ini nggak apa-apa. Sama misalkan dia sholat ya, jadi guyu otaknya jadi guyu ya perasaan gaya-gayaan tadi. Misalkan sama sholat ini, pas waktu sujud tangannya sama gini. Terus baru ini jangan praktisik, terus sampai lepas tangannya sampai gini, tidak apa-apa, sholat seperti itu. Jadi kamu harus sadar ketika ada yang nutupi kening sampai harus pas waktunya sujud, nemplek baru tangannya sampai gini, harus itu. Makanya kalau bisa sama kopiah, lele-lelean tak boleh, iso ya bisa. Masih harus seperti itu. Tinggal loh ya, kening harus terbuka, banyak juga gitu loh rambut-rambut titik usahakan. Gimana sih? Paham ya? Misalnya kalau arah beneran mana ya terus saya ini gara-gara takut nanti aja insya Allah dilanjut ke depan suka ngaji kakek kulit rasanya ngaji sampai ya dan dilanjut minggu depan saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sama semua yang niat hadir untuk taklim di Masjid Raya Al-Walidiyah Negeri Malang pada kesempatan sore hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran, lancar urusannya, lancar apa yang menjadi keniatannya, kabul hajatnya, dan juga dipermudah orang tuanya untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sampean dalam setuju. Dan semoga sampean senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya sampean, bapak ibu sampean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat bagi keluarganya, bapaknya, ibunya yang sudah tidak ada, semoga diberikan rahmat nikmat di alam barzahnya, berkah hajinya sampean. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah jami'an khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثل أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وتجعلنا في ديارنا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومعطي كل خير وتفتح لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Samsul Arifin atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, rangkaian acara demi acara telah kita lewati dan tibalah kita di penghujung acara yakni penutup. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.